Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'dal mukarramun al-asatid wal muallimun wal mudabbirun wal talibun jami'an rahimakumullah. Nabda hadhihi al-lailah bitakwinil bi'ah bi an takuna bi'atuna bi'atan tarbawiyatan. Ada sahaja tadi? Fi ma'hadina kulla akhir dirasah, yani kulla sittati ashhurin hunaka al-ikhtibar, hunaka al-imtihan. Mal imtihan wa mal ikhtibar wa ma adraka mal ikhtibar wa ma faidatul ikhtibar. Utikum mithalan, hadal mithal waqi' fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mata waqa fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, indama arada an-nabi ay yab'atha Mu'ad ibn Jabalin ilal Yaman li da'watin nas. Wa arafna min at-tarikh anna ahlal Yaman haula ahlul kitab, imma al-kitab alladhi unzila ala nabiyillahi Musa, ayu kitabin Taurat, wa imma al-kitab alladhi unzila ala al-Masih Isa bin Maryam, ayu kitabin. Haula ahlul kitab wan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsala wahidan min ashabihi wa syabun mutara'ri'un, yani Mu'ad bin Jabal. Lamma arada Mu'ad ayyadhhab ayyantalik min Madinah ila al-Yaman, sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad ibn Jabal, kaifa qala? Bima tahkumun nasa, dengan apa engkau akan perlakukan manusia, dengan apa engkau akan menghakimi manusia. Manusia mana? Ahlul Yaman. Fa ajaba Mu'ad ibn Jabal bi kitabillah. Apa kala? Aku akan menghukumi mereka, aku akan perlakukan mereka dengan kitabnya Allah, yakni Al-Quran.
Thumma sa'ala an-nabi maratan ukhra fa illam tajid kaifa qala? Kalau kamu enggak dapatkan dalam Al-Qur'an, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku enggak dapat dalam kitab Al-Qur'an, aku akan hukum mereka, aku perlakukan mereka dengan sunnah Nabi. Fa illam tajid kaifa qala? Fa ajaba Mu'ad fa bi ra'yi. Aku perlakukan mereka dengan hasil pemikiranku. Min hadhil muhadatsah bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad ibn Jabal. Hunakal ikhtibar. Ada bentuk ujian yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Naam. Ayu ikhtibarin. Ujian apa? Ujian lisan. Naam. Misalun akhar. Waqa'a fi zamani Nabiillah Musa alaihissalam. Lamma arada Musa ayyam taliqa min Palestin, min madinati Nabiillah Syuaib ila Misra. Ila aina? Aina Misr? Aina Misr? Fil Quran kutiba mim sad ra bila alif wala ya. Walakin al-qiraah tawil. Misra. Laisa amis dijra. Laisa. Naam. Indama arada ayyan talika Musa ila baldati Fir'aun, ila baldah allati wulida huwa fiha, sya'ura Musa bi annahu la yakun salisan fil kalam lianna lisanahu indama kana saghiran yusibuhu an-nar. Musa waktu kecil ketika dipelihara oleh Raja Fir'aun sempat memakan bara sehingga lidahnya keluh kalau bicara itu. Fada'a Musa Allah Ta'ala Rabbi syrah li wa yassir li wa hlul 'uqdatan yafqahu waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Fi surati Taha al-ayah al-khamisah wal-ishrun ila al-ayah al-khamisah wa-salasin. Nah, doa Musa. Hada doa yata'allaqu bil imtihan asy-syafahi am al-imtihan at-tahriri. Al-imtihan asy-syafahi. Di pondok kita sunnah setiap akhir semester selalu diadakan dua bentuk ujian. Ujian lisan dan ujian tulis. Ujian lisan disebut dengan ujian syafahi karena menggunakan syafah, menggunakan bibir. Bibir bahasa Arabnya syafatun. Nah, kuluman syafatun. Syafatun. Asy-syafatus sufla. Asy-syafatul ulya. Syiddah nun hayyin. Kecil. Karena sudah terbiasa. Pede banget itu. Jadi lihat jadwalnya.
Kemudian persiapkan materinya. Masuk dengan penuh percaya diri. Masmuk, jawab, namamu yang baik yang diberi oleh orang tua itu. Jangan malu-malu. Wa masmu abik, hai. Nah, harus bangga dengan nama bapak kita. Walaupun mungkin namanya tidak umum, ya. Tidak apa-apa. Bab nama itu punya sejarah tersendiri. Nah, ada seorang diajak bicara bahasa Jawa. Pak, arane siapa? Encoy. Bapaknya arane siapa? Malu dia menyebut. Arane bapak siapa? Diam saja. Malu menyebut. Itu berarti tidak bangga terhadap orang tuanya. Nah, katakan apa namanya? Enggak perlu malu. Kancil misalnya. Sebutin kancil. Mafi muskilah. Ya. Nama orang dulu itu kan lucu-lucu. Nah, lahirnya Kemis, puputnya Senin. Nah, tidak ada semalu, itu ada sejarahnya. Paham? Ala kulli hal antum tasta'idduna haqqal istidad. Nih. Hari Ahad kemarin Abi ngajak kepala sanawiyah. Man? Ustaz? Bersama Mang Haji Mahbub. Silaturahim ke salah satu alumni yang sudah punya kegiatan Ta'limul Quran, mengadakan khatmul Quran. Masya Allah. Walhal fi hadal ma'had, dia hanya 3 tahun intensif. Itu pun nggak terlalu intensif karena tidak banyak ngaji. Wallahu akbar. Alhamdulillah, anak-anak kecil yang di khatmul Quran itu wisudanya. Penata acaranya pakai bahasa Inggris. Yang sambutan juga dari anak-anak pakai bahasa Arab. Subhanallah walhamdulillah. Walaupun dapat menghafal, mafi muskilah. Auliyaut talamid bangga itu. Oh, anak saya bisa bahasa Inggris. Sekarang terbuka dunia ini. Lidzalika idza wujida al-ikhtibar al-barnamij misal hada, ra'isul jalasa lazim bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil indonesia. Indonesia sudah dulu itu. Nah, namanya fa antum tasta'idduna. Nah, untuk menyiapkan konsentrasi kalian menghadapi ujian ini, panitia menghentikan seluruh kegiatan ekstra. Enggak ada lagi kegiatan ekstra, hatta drum band sekalipun berhenti. Baik. Hadrah berhenti. Utruk siwad daras. Tinggalkan kecuali pelajaran. Nah, utruk ma siwad daras. Utruk ma siwad daras. Tinggalkan selain pelajaran. Karena hasil yang maksimal itu karena konsentrasi.
Yakin tidak? Yakin tidak? Beberapa teman antum yang sudah akan berangkat ke luar negeri, saya tanya, yakin? Yakin, bismillah. Dulu ada anak yang kelihatan di pondoknya nggak begitu menonjol, tapi sekarang alhamdulillah ada kesempatan belajar di Australia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Padahal ketika di pondok sering banget tidur itu. Ba'da subhi naum, qabla dhuhri naum, ba'da dhuhri naum, ba'da al-asri naum, ba'da al-isya. Ya Allah, abun naum. Ada ma yusamma nawam. Segitu nawamnya di pondok, ternyata begitu keluar luar biasa. Apalagi kalau di pondoknya jarang tidurnya, banyak digunakan untuk mutola'ah, murajaah, digunakan untuk muhafadzah. Kesempatan. Nah, ayo. Antum satatabi'una al-ikhtibar asy-syafahi. Panitia sudah menyiapkan jadwalnya, menata siapa-siapa pengujinya, di mana tempatnya. Berpakaianlah kalian, pakaian rapi. Az-zi ad-dirasi, al-qamis ar-rasmi ad-dirasi. Nah, jangan masuk ke ruang ujian syafahi pakai topong, pakai jas, pakai training. Tidak cocok. Namunlah yang rapi. Maju di mana tempat ujian yang nama antum tercantum. Sebelum masuk, tiru doanya Nabi Musa. Rabbi syrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah bi barakatid doa ilmu antum menjadi berkah, pikiran menjadi futuh, hati juga menjadi futuh. Karena antum tidak akan seusia sekarang saja. Semakin hari semakin bertambah, suatu saat antum menjadi bapak, antum menjadi orang tua. Namunlah, nah di pondok ini bukan hanya belajar ilmu, tapi juga belajar tentang kehidupan. Belajar kehidupan. Ujian diadakan di pondok ini adalah sebagai alat untuk belajar. Walidzalika naqul al-imtihan lit-ta'allum. Apa naqul? Al-imtihan lit-ta'allum. Al-imtihan lit-ta'allum. Laisa at-ta'allum lil-imtihan. Ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Nah, salah satu pendukungnya, biasakan saat-saat ujian ini melakukan sunnah yang paling berat. Kata guru kami almarhum Kiai Tijani Jauhari, ya, lakukan oleh kalian sunnah yang paling berat, maka sunnah-sunnah yang lain akan menjadi ringan. Apa Pak Kiai? Sunnah yang paling berat itu adalah qiyamul lail, bangun. Alhamdulillah, saya perhatikan santri-santri yang tidur di pendopo jam 3 sudah pada bangun karena kipasnya dimatiin.
Bangunlah malam. Biasakan. Nggak mampu bangun malam, sebelum tidur jangan tinggalkan sholat witir. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, sehingga dalam tempo 4 tahun beliau mengikuti kehidupan Kanjeng Nabi, karena beliau datang ke Madinah terlambat. Tahun ke-6 baru beliau dengar bahwa ada Nabi akhir zaman di kota Madinah. Maka dia tinggalkan Yaman menuju ke Madinah, mengikuti 4 tahun dalam kehidupan Rasulullah. Beliau hafal hadis 5.740. Subhanallah, 4 tahun hafal hadis 5.740. Masya Allah. Antum sudah berapa tahun ya? 5 tahun. Nah, berapa ribu hadis nih? Hah? Kalaupun tidak ribu, paling tidak ya mepet-mepet 100 lah. Jangan semua sekali bablas semua. Harus ada. Nah, maka itu kesempatan masa ujian ini gunakan untuk belajar dengan cara yang baik. Sebab tidak semua orang bisa belajar dengan cara terbaik itu. Di pondok kita prinsipnya adalah at-tariqatu ahammu minal mada. Cara itu lebih baik daripada materi. Orang yang bisa belajar caranya akan mudah menguasai ilmu. Namun banyak orang yang ilmunya berlimpah tapi nggak bisa dan tidak menguasai cara menyampaikan, maka berputar-putar itu. Bagaimana caranya? Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hafalan seperti muthala'ah, hadis, tafsir, mahfudhat, itu antum angkat suara. Jangan belajar mahfudhat malam hari. Kalau menjadda apa belakangnya ya? Mahfudhat kok dipikir? Mahfudhat harus dihafal. Sebaliknya matematik jangan dihafal. 1 tambah 1 sama dengan, matematik kok dihafal? Matematik jadi dipikir. Belajar tarikh, sejarah, bagaimana caranya? Jangan sendiri. Diskusi 3 orang, tanya jawab. Oh iya, yang dijawab oleh Kak Haidar kemarin adalah tentang ibu kota Surabaya. Nah, diskusi. Maka akan lengket itu. Paham? Berapa hari Ustaz al-ikhtibar asy-Syafi'i? Salas 3 hari ya. Coba mulai malam ini kami para murabbi, para ustaz ingin tahu antum belajar bagaimana. Terutama pelajaran-pelajaran yang masuk durusul hifdi ya, itu diangkat suaranya agar memorinya kuat mengikat ingatan itu. Karena kalau tidak diangkat bisa salah ucap nantinya. Walaupun hafal tapi salah ucap itu maknanya berubah juga. Nah, meliputi materinya bahasa Inggris, bahasa Arab, satunya lagi apa? Nahwu sharaf. Khusus. Ta'allamtum? Al-amsilah tasrifiyah dihafal ya. Wah, saya nggak perlu dihafal lagi, dicium saja masuk semua baunya. Memangnya termasuk laduni kamu. Karena Nabi Khidir iyalah
Nabi Khidir itu seorang hamba yang tidak banyak cakap, tidak banyak maksiat, sehingga Allah kasih ilmu laduni. Nabi Adam, Nabi Musa sekalipun belajar pada beliau hal-hal yang tidak beliau ketahui, karena sudah masuk tingkatannya ilman ladunia. Suatu saat antum akan sampai juga, insya Allah. Sekarang ilmu kasbi aja dulu, ilmu yang memerlukan mujahadah, di mana antum kalau mujahadah sungguh-sungguh, Allah berjanji kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim. Nah, ala kulli hal ijhad wala takut nadamatun liman yang malas itu akan dapat akibat yang tidak baik, yang tidak positif. Sedangkan orang yang bermujahadah, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Antum al-an, orang lain HP saja yang dilihat, nah sampai terganggu. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa profesor. Seorang anak kecil main HP karena orang tuanya pengen anteng anaknya, sehingga kecerdasannya berkurang. Di dalam HP juga banyak gundurwo, banyak nyiroro kidul, bergandengan dengan Nyiroro Kaler. Iya kan? Ketemu di Pulau Parno. Anak-anak kecil sudah main pandangan-pandangan semacam itu. Itu akan merusak kecerdasan otaknya, kecerdasan akalnya. Ya. Untunglah di pondok kita tetap berpegang untuk tidak membolehkan santrinya main alat-alat itu. Buktinya apa? Ketika diberikan kesempatan main HP, orang tuanya datang ke sini, salaman sebentar, HP terus yang dimain. Gak ngobrol dengan orang tuanya, tidak melihat wajah orang tuanya. Subhanallah. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kalau sudah dibuka pintunya Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka datang dari tempat yang tinggi seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Dari tempat tinggi mana? Satelit. Datang dari satelit. Penjajahan yang luar biasa. Zaman Dzulqarnain, penjajahan itu bisa dicegah dengan membuat tembok oleh Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk penjajah yang luar biasa merusak. Maka bolehkah kami siapkan bahannya agar engkau membuat tabir, membuat penghalang agar mereka tidak masuk ke tempat kami. Itu dulu. Sekarang Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihalangi oleh itu, sebab datangnya dari satelit, seperti air banjir yang tidak bisa dicegah. Salah satu pencegahnya adalah antum belajar ilmu dengan giat, kemudian mohon kepada Allah malam hari ayyakuna ilmuna ilman nafi'an. Amin. Ayyakuna ilmuna ilman mubarakan, berkah. Nah, untuk itu mari kita awali
kegiatan ikhtibar di pondok ini dengan bersama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita baca salawat Fatih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ika al-mukhlisin al-mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi hurmatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fawidul fursah ila Raisil Jalasah. Syukran ala ihtimamikum wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.